Fine. Okay, thank you. So before we start our class, so let's pray. Hopefully that the connection will stable. Masih 20, masih 19 orang. Oke. Minggu kemarin kita minggu Nggak ada, Miss. Saya minta kalian untuk membuat dua-dua ya, simple sentence, compound sentence, complex. Untuk hari ini sebenarnya juga Zoom-nya nggak akan lama. Ini juga memang pakai handphone. Kalau kita merujuk ke kita akan bahas tentang idiom. Jadi hari ini kegiatannya adalah do you know what is idiom? Sudah tahu idiom itu apa? Iya. Ya, Holilullah, ayo. Oke. Yeah, what is idiom? Mega, maybe? Peribahasa. Peribahasa. Apa bedanya peribahasa dengan kata kiasan? Kurang tahu. Ada yang tahu bedanya? Ya. Apa bedanya kata kiasan dan peribahasa? Ihda maybe in English. Can you say one idioms? Bahasa Inggris idiom misalnya? On my way. On my way. Are you sure on my way is idiom? Yes. Oke. Coba Sri Rahmadian Dinantika. Say one example of idioms in English. Ring the bell, ma'am. Ring the bells. What does it mean? When you say ring the bells, what does it mean? In English, not in Indonesian. Atau padanan Indonesia, oke. Ring the bells, maksudnya? Kayak nelpon gitu kan. Nelpon terus? Maaf, rumahnya lagi berisik. Oke. Kalau Ihda tadi, you say on my way. Itu menurut Ihda idioms. Kenapa? Because a collecting of words on my way, like idiom or phrases. What does it mean on my way? Actually, on my way, like on my way back to work, on his way back to work, for example, like on go back to work. Ya, sebenarnya kata on my, kita tuh kan misalnya kalau misalnya gini,
Ida, kamu lagi di mana sekarang? Aku sudah OTW gitu ya. Kita kan sukanya OTW. Padahal on the way itu untuk things. Kalau subjek maksudnya orang itu ya bisa on his way, on her way, on your way, on my way. Jadi I'm on my way. Jadi saya menuju gitu. Saya menuju ya menuju mana? Menuju yang misalnya kita misalnya sebuah ada kesepakatan janjian di mana gitu ya. I'm on my way gitu. Jadi saya lagi di jalan gitu. Bukan OTW, bukan on the way. Kalau on the way itu biasanya untuk things gitu. Nah, tapi itu bukan idioms yang saya maksud. Sama juga rings the bells. Ya, rings the bells. So, jadi kalau idioms itu kan balik kata itu tuh tidak. Jadi gini, kata itu mungkin bermakna secara realnya apa, tapi ada makna di balik kata itu gitu. Itu kiasan ya. So, idioms is kiasan, tapi ada juga yang tadi bilang peribahasa. English is proverb. Ya. Jadi kita sering itu misalnya bunga desa. Dasitin di desa bunga enggak kan? Iya paham. Atau misalnya tangan panjang. Apakah maksudnya itu panjang? Tidak, Miss. Nah, itu idioms itu yang itu. Tapi kalau yang proverbs, yang peribahasa itu misalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, gitu kan? So itu adalah salah satu jadi proverb dari peribahasa. Tapi peribahasa dalam bahasa. Jadi ketika kita berbicara tentang idioms, berbicara tentang peribahasa itu pasti berhubungan dengan budaya. Karena ya sebuah kiasan dan sebuah budayanya gitu. Jadi makanya kenapa dalam penerjemahan itu kita selain harus ngerti konteks juga harus ngerti budaya. Kemarin ya ketika kita berbicara tentang pengertian penerjemahan. Nah, idioms dan proverb ini kebanyakan akan muncul ketika Anda menerjemahkan karya sastra. Nah, dan ini biasanya memang penerjemahan yang tingkatannya paling dalam tingkatan translation itu ketika kita menerangkan karya sastra ini bisa berbentuk novel, bisa berbentuk sebuah karya sastra banyak ya, novel, legenda, biografi itu juga masuk juga karya sastra. Nah, itu akan sangat kental sekali berhubungan dengan budaya. Nah, dan ini karena memang sangat kompleks, maka ketika di level penerjemahan ini adalah penerjemahan yang kesulitannya paling tinggi. Di samping nanti ada beberapa misalnya penerjemahan di bidang yang lain ya, tapi bahasa itu kita tidak bisa lepas dari budaya. Nah, ketika kita berhubungan dengan bahasa dan budaya, maka ada karya sastra. Nah, karya sastra ini penerjemahannya biasanya agak kompleks. Di samping nanti ada penerjemahan hukum bidang juga akan tingkat kesulitan.
politik, itu kan karena kita akan berhubungan dengan itu. Nah, jadi kembali lagi, so idioms and proverb is slightly different ya. Jadi tapi dia bukan same. It's not the same, but it has a slight difference gitu ya. Masing-masing itu tidak memiliki dalam budaya Indonesia. Dan saya tadi bilang ada misalnya keras kepala, panjang tangan, Masih. Nah, itu idioms in English. Dan dalam bahasa Inggris juga sebenarnya ada beberapa idioms gitu. Ada yang sudah nemu idioms in English, misalnya contohnya apa? Feeling blue gitu kan, Miss. Piece of cake. Kenapa? Feeling blue bukan? Piece of cake. Ya, bisa. Apalagi yang sering Spill the tea, dipakai? Miss. Apa? Spill the tea. Spill the tea. the tea. Blue. Feeling blue. Do you know what does it mean, feel blue? Feeling blue. Feel blue apa? Sad. Sedih. Galau. Sad, ya. Galau. I feel blue gitu. Sad, ya. Terus apa lagi? Ya, Afri? Break a leg. Afina? Break a leg. Break a leg. Ya, Afina? Bite the bullet. Take it easy, Miss. Tadi? Take it easy. Take it easy? No. Kalau take it easy, and then Pink. Hit the sack. In the pink. Ibunya nge-freeze. Black and blue. Iya. In the pink. Enggak. In the pink. What does it mean? In the pink. Tahu, oh maknanya ini. Jadi untuk hari ini saya juga nggak akan lama untuk Zoom-nya. Cari masing-masing. Nanti akan saya cek yang sama akan saya kembalikan. Satu anak 5 idioms dan 5 proverb in English and in Indonesia. Nah, biasanya ada beberapa bahasa. Jadi gini. Peribahasa misalnya peribahasa di kita itu besar pasak daripada tiang ya, bahwa orang itu besar pengeluaran daripada penghasilannya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu peribahasanya adalah besar pasak daripada tiang, tapi di dalam itu ada peribahasa. Nah, dalam dari kan misalnya ini teks bahasa Indonesia nih, besar pasak daripada tiang. Terus Anda harus menerjemahkan teks bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, Anda tidak bisa menerjemahkannya itu adalah misalnya besar pasak daripada tiang. Jadi kalian tidak bisa membahasa Inggriskan besar pasak daripada tiang, tapi Anda harus menemukan peribahasa yang maknanya sama tapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu karena itu. Jadi nanti Anda ke depannya mencari itu adalah 5 idioms in English. Nah, 5 idiom in English ini sama dengan padanan kata idioms di bahasa Indonesia apa? Tapi bukan membahasa Inggriskan idioms dalam bahasa Inggris atau
Bukan membahasa Indonesiakan bahasa Inggrisnya atau membahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya, tidak. Tapi mencari padanan makna yang sama. Paham nggak menurut Ibu? Paham nggak maksud Ibu? Paham, Miss. Misalnya, Ma'am. piece of cake itu kan maknanya adalah mudah, ya. Nah, sehingga Anda harus menemukan piece of cake itu dalam bahasa Inggris maknanya adalah mudah, ya kan? Oh, it's a piece of cake gitu kan. Menurutku sih itu nggak sulit, it's a piece of cake gitu ya, it's a piece of cake. Artinya itu kan mudah. Nah, ketika di dalam bahasa Indonesia yang maknanya itu adalah mudah, itu apa? Jadi bukan piece of cake sama dengan mudah, tidak. Tapi piece of cake itu kalau dalam idiom di bahasa Indonesia apa? Gitu. Sama dengan peribahasa saya bilang tadi. Besar pasak daripada tiang. Anda tidak menginggriskan bahasa pasak daripada tiang, tetapi mencari peribahasa yang maknanya sama dengan itu. Paham nggak? Karena ini akan kepakai. Jadi kalau nanti Anda ketemu, Anda punya job, punya project menerjemahkan bahasa Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia, jadi tidak akan ada lagi Anda membahasa Inggriskan si idiomnya itu atau membahasa Indonesiakan idiom itu tidak ada, tetapi mencari padanannya gitu. 5. Jadi idiom 5, proverbnya 5. Satu orang 5, berarti satu orang 5 idiom, 5 proverb. Ini sudah berapa orang nih? Baru 21. 5 orang nggak masuk. Apa tadi PJ-nya? Vira, 5 orang siapa aja Vira yang nggak masuk, Vir? Kayaknya yang ikut kampus mengajar deh, Miss. Oh gitu. Ini tapi cowoknya kok cuman si Holiullah aja? Bukannya ada si siapa sih? Ova. Ada Zafar, ada Raka. Agung. Berapa orang? 1, 2, 3. Ada semua kecuali Aman. Cowoknya yang sekarang ini ada berapa? 2, 3. 1, 2, 3. Ada 4, Miss. 4 apa 5? Yang di Zoom. Yang di Zoom ada 4, Miss. Oh ya, di Zoom ada 4. Zafar laki-laki? Iya, Bu. Ada 5 di Zoom. Iya. Hah? 4 apa 5? Ada 5, Agung, Fahri, Holil, Raka sama Zafar, Mem. Iya, makanya. Kirain saya Zafar cewek. Oke, sudah paham tadi instruksinya? Paham, Mem. Oke. If there is no questions and you sudah jelas semuanya, berarti hari ini masuk semua ya, dua-dua. Here? Miss, Iya. idiomnya doang apa sama provernya juga, Miss? Sama proverb. 5 idioms, 5 proverb. Oh, oke, Miss. Makasih. Ya. Minggu depan. Selasa ya. Selasa minggu depan. Oke? No. Nanti kalau ada yang sama kan saya kembalikan. Saya hubungi. Oh iya, Miss. Kumpulinnya di Gform. Google Classroom ya. Ini akan bikin Google Classroom ya. Oke? Oke. Yang kemarin Google Classroom juga belum saya kasih ya. Udah belum? Udah. Oke.
Okay, I think that's all for today. Thank you for your joining. Ma'am, Yes. yang mencari idiom dan proverbnya itu juga dicari bahasa Indonesianya, Ma'am. Jadi padanannya, bukan arti atau maknanya ya. Padanannya. Oke, Ma'am. Paham ya? Maksud saya tadi ya. Jadi misalnya saya bilang tadi bunga desa. Nah, kalau kalian nggak ketemu padanannya berarti jangan itu gitu. Jangan misalnya bunga desa, berarti bahasa Inggrisnya flower of the village. Ya nggak ada, mana ada dalam bahasa Inggris flower of the village. Dicoba dulu ya. Maksimal 5, minimal 3. Saya turunin deh. Minimalnya 3, maksimalnya 5. Jadi Anda boleh 3 sampai 5 itu ya. Rentangnya. Ya, paham semuanya? Paham, ma'am. Paham. Oke, I think that's all for today. Ya, ada yang nanya lagi? Tidak ada, ma'am. Thank you for your joining. So, mari sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Miss. Thank you, ma'am. Thank you.